Oke, pada bagian kelima ini kita coba simulasikan cobaan distribusi ukuran butir tanah. Untuk mengetahui ukuran butir tanah, analisisnya ada dua, jadi ada dipisah analisis saringan. Kita menggunakan saringan untuk tanah yang berbutir kasar. Saringannya yang paling kecil ada saringan nomor 100. Nomor 100 itu ukuran lubangnya 0, yang nomor 200 0,075 mm, dan di atasnya makin besar. Nah, karena nggak ada ukuran saringan di bawah 0,75 mm, makanya kita butuh analisis yang kedua menggunakan alat namanya hidrometer. Ini alat namanya hidrometer. Oke, untuk alat-alat yang lainnya kita butuhkan ada gelas ukur 1000 ml. Ini gelas khusus hidrometer, jadi garisnya di sini ada garis batas 1000 ml. Kalau gelas ukur biasa kan ada ukurannya dari 0 sampai 1000. Kalau ini langsung 1000 aja. Kemudian Erlenmeyer. Untuk bahannya ada tanah, ini yang sudah kita pecahkan gumpalan-gumpalannya. Kemudian ada sodium silikat dan bahan lainnya air. Untuk alat lainnya ada bahan pengaduk mechanical spreader. Oke, biasanya tanah itu kan jarang ukurannya besar, jarang ada mengandung kerikil. Nah, kalau misalnya tanahnya mengandung kerikil, itu tanah ini kita batasi saringan nomor 10 nih paling atas. Kalau misalnya dia mengandung kerikil, pastinya kerikilnya tertahan di saringan 10. Nah, itu kita lakukan analisis ayakan aja langsung. Untuk yang lolos saringan nomor 10, itu kita lakukan analisis hidrometer. Setelah analisis hidrometer, kita lakukan analisis saringan. Oke, jadi tanah yang sudah kita pecahkan gumpalannya tadi kita ini tanahnya lolos sebenarnya saringan 10, cuman yang bertahan ini tanahnya masih gumpal aja. Kemudian kita lihat kondisi tanahnya. Kalau misalnya tanahnya agak berpasir, kita ambil sekitar 100 gram. Kalau misalnya lempung, kira-kira lempung, kita ambil 60 gram, 50 sampai 60 gram. Kalau berpasir 100 sampai 120. Nah, ini kita yang contoh kita pakai tanah lempung, jadi kita ambil sekitar 60 gram aja. Kita masukkan tanahnya ke dalam Erlenmeyer. Nggak harus persis 60 gram, jadi misalnya 50 sekian boleh. Jadi kita kasih range 50 sampai 60. Nah, ini contoh 53,2. Bisa dicatat nanti jumlah tanahnya. 50,2 gram. Nah, ini kebetulan kondisi tanah yang kita pakai, ini kondisinya 0% kadar airnya. Tapi misalnya tanahnya nggak kering open atau tidak 0% kadar airnya juga boleh dipakai. Tapi kalau misalnya mengandung kadar air, diperiksa lagi kadar airnya. Jadi di perhitungan nanti yang dipakai itu yang 0%. Nah, ini tanahnya sudah kita dapatkan 53,2 gram, dan kita tambahkan air. Kita tambahkan air kurang lebih 125 ml. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 2 gram sodium silikatnya. Nah, ini bahan dispersi untuk membantu memecah ikatan-ikatan antar partikel tanah.
kurang lebih 2 gram aja. Setelah diaduk, tanahnya kita diamkan kurang lebih 16 jam. Jadi sambil nunggu ini regen dan tanah airnya bereaksi, kurang lebih butuh waktu 16 jam. Jadi kita lanjut lagi percobaannya besok. Oke, kita lanjut. Ini kurang lebih sudah kita diamkan 16 jam. Kita lanjutkan, kita masukkan larutan tanahnya ke dispersion cup. Karena nanti distribusi ukuran bibit tanah ini satuannya persen dari massa total tanah. Jadi setiap perpindahan tanah ini ke wadah yang lain itu jangan sampai ada yang terbuang. Dia harus masuk semua. Dan masukkan semua ke ini, kita stir di mechanical stirrer, jadi aduk kurang lebih 1 menit. Oke, setelah diaduk kurang lebih 1 menit, dibersihkan ini di batang aduk ini, jangan sampai ada butiran tanah yang menempel. Setelah dimasukkan, kita siapkan gelas ukurnya. Di gelas ukur yang pertama, larutan standar, ada air, isinya air, kemudian regennya, sodium silikatnya sekitar 2 gram juga. Jadi misalnya di tanah 3 gram, di sini 3 gram juga, harus sama. Larutan standar, kemudian ini larutan yang kita isi, larutan tanahnya. Kita isi, ingat, jangan sampai ada yang terbuang atau tersisa di wadah sebelumnya. Oke, setelah semua larutannya pindah, kita tambahkan air sampai 1000 ml. Setelah berada di gelas ukur, kemudian siapkan formulirnya, formulir pengisian datanya, kemudian disiapkan stopwatch, siapkan stopwatch ya. Nanti ini akan diaduk, di shake bolak-balik sekitar 60 kali atau sekitar 1 menit sampai larutannya menyebar sempurna. Ini ada butiran-butirannya kan yang masih ngendap nih di bawah. Nah, kita aduk dulu sampai dia menyebar sempurna. Pada saat pengadukan, stopwatchnya disiapkan. Pada saat pengadukan selesai, ketika larutan ini diletakkan, stopwatchnya jalan. Jadi barengan nanti begitu ini diletakkan, stopwatchnya jalan. Kemudian di pembacaannya ada 3 pembacaan. Ada
R1 itu larutan tanahnya, kemudian R2 larutan standar yang air sama regen aja, kemudian 3 temperaturnya, suhu kita ukur pakai termometer. Disiapkan. Oke. Nah di sini ada waktu pembacaannya, mulai yang waktu awal itu 2 menit, 5 menit sampai 24 jam. Ini artinya stopwatchnya jalan terus, jadi jangan pada saat 2 menit stopwatchnya nggak berhenti. Jadi pembacaannya di menit kedua, di menit kelima, dan seterusnya. Jadi bukan setiap 2 menit, kemudian 5 menit, kemudian 15 menit. Jadi stopwatchnya jalan terus. Oke, kita coba simulasikan mengaduk ini. Ini nggak akan saya aduk sampai 60 kali, karena contoh aja. Kita aduk ini, ditutup rapat atasnya. Tutup rapat, kemudian di shake bolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dilakukan seperti ini sampai 60 kali atau kurang lebih 1 menit. Setelah itu ini diletakkan, stopwatchnya jalan. Ini stopwatchnya jalan. Kemudian kita tunggu di menit kedua. Menit kedua kita masukkan hidrometernya. Nah, hidrometernya contoh masukannya seperti ini. Nah, ini dimasukkan nggak langsung diam, karena dia nggak langsung diam. Jadi sebelum menit kedua kita masukkan kurang lebih 15 detik sebelum menit kedua. Jadi misalnya 1 menit 45 kita masukkan hidrometernya ke larutan tanahnya. Ini saya kasih standar 1 dan yang 2. Oke, contoh ini menit kedua. Nah, di hidrometernya ini ada bacaan seperti penggaris mistar, ada dari 0, dari atas 0 sampai ke bawah 60. Jadi makin halus tanahnya, biasanya kan larutannya lama turun, makin tinggi nilai ininya. Jadi dia lebih terangkat oleh tanahnya. Jadi makin lama dia nanti makin turun. Oke, kita contoh. Misalnya menit kedua, misalnya 1 menit 45 kita masukkan. Kemudian dibaca di R1-nya. Ini contoh bacaannya misalnya 20 ya. Misalnya 20, tadi berhenti di 20. Kemudian dibersihkan. Dicatat di R1 20, kemudian dimasukkan lagi ke dalam R2 larutan standar. Misalnya di R2 itu bacaannya, ini contohnya 0, catat 0, kemudian kita ukur suhunya berapa. Ini misalnya suhunya 28, ada dicatat. Oke, gitu seterusnya. Misalnya lagi menit kelima, masukkan lagi menit kelima, baca lagi. Misalnya ini bacaannya 13, catat 13, keluarkan, bersihkan dulu, masukkan ke R2. Biasanya R2 nya tetap sampai selesai tetap. Nah, ini misalnya 0, catat lagi, kemudian ukur lagi suhunya, misalnya 28 lagi ya, dan seterusnya sampai 24 jam. Nah, setelah 24 jam udah berakhir, udah selesai semua dibaca, analisis hidrometernya sudah selesai. Nah, di sini kan nggak cuman ada tanah yang lolos saringan 200, ya. Hidrometer itu dia lebih baca ke butiran tanah yang lolos 200. Di sini nggak cuman ada yang lolos 200, ada yang di atas 200. Nah, untuk yang di atas 200 kita analisisnya pakai ayakan. Caranya gimana? Kita bisa ngayak yang lolos, yang tertahan saringan 200. Kita buang dulu yang lolos saringan 200-nya. Caranya, kita siapkan saringan 200. Ya, ini saringan 200. Bukaannya 0,075 mm. Kita
kita siapkan loyangnya bebas, nggak harus kalau untuk pengopenan logam, jadi harus logam tapi bebas bentuknya, ukurannya juga. Kita siapkan saringan 200. Nah ini kita bawa ke wastafel. Oke, kita siapkan botol semprotnya. Loyangnya pastikan bersih dulu, jangan sampai ada material yang lain karena nanti botol ukuran. Ya dicuci aja nggak apa-apa, ini nggak usah dikeringkan. Ini kita tuang aja. Jadi kalau kita tuang larutan tanah ini ke sini, otomatis larutan yang lolos saringan ini terbuang. Ingat di setiap proses pemindahannya jangan sampai ada yang terbuang, kecuali yang lolos saringannya. Oke, kita cuci sampai larutan lolos ini jadi. Kalau saringan 200 dia masih lumpur, dia pengaruh di air yang keluar. Nah ini kita kumpulkan seperti ini biar mudah memindahkannya ke wadah loyang. Oke, loyangnya pastikan bersih dan kita pindahkan caranya seperti ini, semprot aja. Sudah. Ini nggak apa-apa ada air karena ini tujuannya di sini kan buat di oven supaya airnya hilang. Jadi kita oven dulu, kemudian ketika sudah kering baru kita lanjut proses ayakan. Jadi kita tunggu dulu sampai 24 jam kurang lebih. Oke, setelah 24 jam tanah hasil yang kita saring kemarin dari saringan 200 setelah proses hidrometer yang kita oven kemarin, ini sudah ovennya udah dimatikan, udah didinginkan juga, jadi tinggal kita siapkan. Oke, kita siapkan kuas untuk, jadi hasil tanahnya seperti ini. Setelah di oven, kita siapkan kuas untuk memisah lengket-lengket dari loyangnya. Setelah kita oven, kita lanjut ke analisis saringan. Oke, ini ayakan yang kemarin. Ayakannya nanti bisa dilihat sambil dilihat di modulnya. Ini kita urutkan dari atas. Saringan nomor 10, nomor 30, 40, 50, 100, 200. Nah, jadi hasil tanah yang hasil oven tadi langsung dituang aja ke dalam saringannya. Ini karena lolos, kita kemarin ngambil tanah yang lolos saringan 10, otomatis bagian atasnya pasti kosong. Jadi tuang aja. Dipastikan tidak ada butiran-butiran tanah yang tertinggal. Ini ditutup dan diletakkan di alat ayakannya. Ini ada alat manual. Kalau yang ini mesin, tinggal colok,
dipencet. Nah, sini kita pakai yang manual aja ya. Jadi di ayak, ayaknya berapa lama? Kita sebenarnya kalau ngayak itu lihat jumlah materialnya aja. Jadi semakin banyak, misalnya pasir, misalnya sekilo, nah itu lebih lama, bisa 3-5 menit. Kalau sedikit, kalau seperti ini kita biasa cukup 1 menit. Jadi tergantung jumlah material yang ada di dalamnya. Ini contoh aja ya, kita nggak sampai 1 menit. Kira-kira seperti itu. Setelah selesai dikeluarkan, kemudian nanti di setiap saringan ini yang pertahannya ditimbang. Kita lanjut ke proses penimbangan. Cara nimbangnya kita pakai loyang yang tadi, ini ditera atau dinolkan, dan ini yang dituang. Ini pasti nggak ada karena tadi kemarin itu lolos saringan nomor 10. Kemudian di bawahnya ini dibalik, diangkat dibalik biar susunannya rapi, dan dinolkan lagi, dituang lagi, dicatat beratnya sesuai angka saringan. Ini saringan nomor 30, dicatat, dinolkan lagi, tuang lagi saringan nomor 40, nolkan, nolkan, untuk analisis distribusi ukuran butiran tanah kurang lebih itu dia ada 2 proses tadi. Yang pertama analisis hidrometer untuk butiran tanah yang lolos saringan nomor 200, kemudian analisis ayakan untuk ukuran butir tanah yang tertahan saringan 200. Sekian untuk distribusi ukuran butir tanah.